Bonjour. Wah, kita sudah ada di tahun 2022. Sebelumnya, Bonne année, Happy New Year, selamat tahun baru dari Siska juga franciscaripet.com. Ada banyak cerita di tahun 2021. Manis, pahit, asam, asin, pedas, gurih, garing, kriuk. Semuanya jadi satu. Apapun yang sudah terjadi akan tetap menjadi kenangan kita. Jadi, biarpun itu sesuatu yang mengecewakan kita, sewaktu-waktu kita pasti mengingatnya lagi. Karena itu bagian dari sejarah pribadi kita. Nah, ngomong-ngomong soal sejarah, Siska mau membahas kenapa sih belajar sejarah itu penting? Simak terus ya. Ada banyak alasan kenapa belajar sejarah itu penting, bahkan bisa jadi sangat mengasihkan. Ketika belajar sejarah, kita digiring ke masa lampau. Tidak harus masa lalu yang jauh dari sekarang ya, bahkan 1 menit yang lalu pun sudah tergolong masa lampau. Sejarah itu cuma sebutan, kejadian dan implementasinya bisa bermacam-macam. Tidak harus loh peristiwa-peristiwa yang besar. Nah, belajar sejarah artinya kita belajar memahami juga nilai-nilai yang sudah dianut masyarakat. Dulu misalnya, ketika lewat di depan orang yang lebih senior, kita akan membungkuk, mengangguk, atau tersenyum. Kan gak sopan kalau kita melongo saja kalau lewat di depan orang yang lebih tua. Siska sih tetap melakukan cara itu ya hingga sekarang dalam batas normal. Karena dari segi sejarah ini sebenarnya tata krama yang diwariskan generasi terdahulu agar memudahkan kita bersosialisasi. Siska berharap nilai-nilai seperti ini terus dipertahankan terutama buat generasi muda kita. Sejarah itu ibarat berita di media massa. Harus jelas 5W plus 1H-nya. Harus jelas siapa melakukan apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana kejadiannya. Cek dan recheck, nggak sembarangan. Penulisnya bisa sendiri atau berkelompok. Narasumber harus jelas, baik narasumber pelaku atau saksi, sampai narasumber ahli. Kalau ada 2 pendapat yang berbeda, narasumber yang dimintain keterangan juga harus adil. Kubu A ada narasumbernya, kubu B juga ada narasumbernya. Harus cover both sides. Harus netral. Semua dirangkum sang penulis. Sudah begitu nanti diperiksa lagi oleh editor atau redaktur. Tidak gampang membangun wacana sejarah loh. Penelitiannya lama. Sudah begitu harus siap diuji oleh peneliti-peneliti atau sejarawan-sejarawan lain. Sejarah bukanlah matematika 1 plus 1 sama dengan 2. Sejarah itu kompleks dan dinamis. Mempelajarinya membuat kita mengetahui banyak hal. Bisa saja kan sejarahnya ada tapi interpretasinya kurang tepat, terlalu subjektif sehingga topiknya jadi cenderung menyudutkan salah satu pihak. Dengan kata lain, belajar sejarah akan membantu kita memperluas wawasan dan membuat kita semakin kritis serta selektif menelaah informasi. Selain menambah wawasan, belajar sejarah dapat membiasakan kita berpikir bijak. Kita tak akan tergesa-gesa memberikan vonis atau kesimpulan atas peristiwa tertentu. Kita juga menolak untuk memandang sesuatu hanya dari satu sisi. Contohnya nih, saat kita membaca sejarah VOC atau Belanda yang menjajah Indonesia. Kan pihak Belanda digambarkan kejam, mewajibkan rakyat kita tanam paksa. Belanda pernah bersama Inggris membantai rakyat Surabaya yang mereka anggap pemberontak dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah semua orang Belanda kejam? Kalau kita tahu sejarah, tentu kita menjawab tidak. Bahkan di zaman itu banyak juga keturunan Belanda yang pro-Indonesia. Contohnya Dr. Ernest Douwes Dekker.
peletak dasar nasionalisme di tanah air yang sangat kritis terhadap pihak Belanda. Bahkan beliau mengganti namanya menjadi Danudirja Setiabudi. Dan apakah seandainya Belanda terus menjajah dan kita tidak ada perlawanan sama sekali, apakah Indonesia tak akan pernah merdeka? Belum tentu juga. Lihat aja Suriname, negara itu kan jajahan Belanda. Kemudian dikasih kemerdekaan pada 25 November 1975. Kan sejarah memberitahu kita bahwa biarpun negara-negara Eropa dulu kejamnya amit-amit dan hobinya menjajah bangsa lain, toh seiring berjalannya waktu, satu persatu dari mereka sudah tobat. Bahkan saat ini mereka berbalik menjadi negara yang sangat keras menjaga hak asasi manusia. Asal tahu aja ya, Cour International de Justice atau Mahkamah Internasional yang biasa mengadili kasus-kasus HAM, posisinya di Den Haag, Belanda. Intinya dari sejarah kita belajar mengamati konteks dari sebuah kejadian. Dengan pemahaman yang baik akan konteks, kita pun menjadi lebih bijak dalam berpikir. Tidak ada masa kini tanpa masa lalu. Artinya tidak ada masa depan tanpa masa lampau. Tren yang terjadi hari ini boleh jadi merupakan pengulangan sejarah belaka. Tinggal bagaimana kita mengantisipasinya. Siska pernah bikin video tentang pandemi-pandemi sebelum corona ya. Kalau belum tonton nanti silakan tonton ya. Covernya seperti ini. Di video itu kita bisa dapat gambaran betapa miripnya orang-orang zaman itu dengan masyarakat saat ini saat menghadapi cikal bakal suatu wabah. Awalnya mereka meremehkan, lalu boom, terjadilah pandemi. Tapi nanti ya nontonnya, sekarang biar Siska lanjutkan dulu cerita sejarah ini. Bagi beberapa orang sejarah dianggap bidang ilmu yang membosankan. Tapi buat Siska justru sebaliknya. Sejarah kan tergolong jenis informasi ya. Jadi makin banyak yang kita tahu, makin beragam topik pembicaraan yang kita kuasai. Bayangkan deh, suatu hari kita terjebak di lift bersama 5 orang. Ini seandainya loh, amin-amin jangan sampai terjadi deh. Tapi bayangkan aja, di dalam lift tidak ada sinyal seluler, nggak bisa telepon atau internetan. Apakah kita akan diam-diam saja sambil menunggu bantuan datang? Tentu lebih mengasihkan bila kita mencairkan suasana dengan bercerita, mengangkat topik-topik aktual sehingga waktu tunggu itu tidak menjadi menegangkan atau membosankan. Atau bayangkan kita menghadiri forum internasional, kita duduk sebelah kanan, sebelah kiri orang-orang terpelajar. Sekali lagi ya, apa kita akan diam-diaman di situ sambil menunggu acaranya dimulai? Kan baik juga kita memperkenalkan diri, berbicara tentang negara kita. Percayalah jika sewaktu-waktu terjadi situasi semacam itu, wawasan kita tentang sejarah akan memberi kita banyak jalan. Apalagi pada dasarnya sejarah itu sangat luas, bahkan mencakup setiap detik hidup kita. Sebenarnya ada 1000 alasan mengapa belajar sejarah itu asik. Tapi yang 995 biarlah Siska ceritakan lain kali aja. Tapi kurang lebih sudah jelas ya betapa mengasihkannya sejarah. Tahu tidak apa pesan presiden pertama kita, Insinyur Soekarno? Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Beliau juga berpesan, tulislah tentang aku dengan tinta hitam dan tinta putihmu. Biarkan sejarah membaca dan menjawabnya.